Halo Besti Jeng Rani, jumpa lagi bersama Jeng Rani di Tarotnya Jeng Rani Channel. Apa kabarnya semuanya Besti Jeng Rani? Semoga kalian sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dan senantiasa berbahagia ya. Terima kasih juga buat Besti Jeng Rani yang senantiasa setia menemani Tarotnya Jeng Rani ya, dengan like, share, dan subscribe channel Tarotnya Jeng Rani ya. Kali ini kita mau menyapa Besti Scorpio. Hai, halo Scorpio, apa kabarnya? Yuk kita baca sama-sama ya buat kamu Scorpio ya. Untuk tema bacaan kita kali ini adalah yang akan hadir kembali. Siapakah dia ya? Akhirnya akan hadir kembali. Yuk kita cek sama-sama ya. Di sini bacaannya adalah timeless reading ya. Jadi mungkin tidak semuanya bisa terkoneksi dan resonate. Jadi sekiranya Besti Jeng Rani buat untuk pembacaan yang mendalam ya, deep reading, silakan mungkin bisa kontak melalui link yang ada di deskripsi ya di video ini ya. Sekiranya ingin konsultasi ya di sana. Yuk kita cek ya buat kamu Scorpio ya. Di sini kita ambil ke dalam 3 kisah ya, Besti Scorpio. Kita ambil 3 kisah di sini, lalu ada kartu supportnya juga ya. Deg-degan gak sih kira-kira siapapun yang kamu pikirkan ya? Masih adakah kesempatan untuk dia hadir kembali kepadamu? Ya bisa saja dia mantan, gebetan, ya sahabat, teman lama ya, ataupun mungkin rekan bisnis, atau mungkin dia yang pernah ghosting karena meninggalkan sesuatu tanggungan ya. Oke, kita simak sama-sama. Mulai yang pertama ya, Besti Scorpio. Ya, kita di kisah yang pertama, di sini ada 8 wands. Lalu Queen of Pentacle and di sini Justice. Wah. Yang akhirnya akan hadir kembali, siapakah dia? Dia mungkin sosok yang jauh darimu ya. Dia mungkin sudah berjarak ya, waktu dan tempat ya, berjauhan kayak gitu ya. Ini bisa aja sih dia hadir ya dari masa lalu kamu ya. Dia menengok ke samping kiri ya dari ceritanya Queen of Pentacle ya. Dia ternyata saat ini merasa kesepian ya, meskipun dia memiliki harta ya yang berkecukupan, tapi sepertinya perasaannya dia kosong ya, tanpa menemukan sosok yang membuat dia bersemangat ya, seperti ceritanya di sini 8 wands ya. Ada gejolak bersemangat, tapi di sini ada jarak yang memisahkan kalian ya. Nah, dalam proses pertemuan kalian nanti ya, di sini dia sedang memperhitungkan ya, mempertimbangkan lebih dahulu ya, sekiranya kalau dia hadir kembali kepadamu ini worth it atau enggak ya. Jadi sekiranya dia menginginkan adanya sebuah apa ya, tujuan ya untuk hadir lagi kepadamu ya, selain mungkin dari secara fisik ya, secara material ya, dia membutuhkan bantuanmu mungkin ya. Dia juga ingin melepaskan dari rasa kesepiannya ya saat ini, saat dia tanpa ada seseorang yang mungkin dekat dengannya. Ini kayaknya dia jomblo ya. Udah jauh dari kamu ya lokasinya, terus dia tiba-tiba pengen kembali lagi. Ternyata dia ada sesuatu. Cerita Justice, mungkin ada cerita tentang karma di masa lalu. Mungkin dia pernah ya kamu tolong, ataupun dia pernah mengharapkan bantuan darimu. Nah, dirimu bisa memberikannya. Saat inilah dia kayaknya semacam ingin membalas kebaikanmu. Ini positif ya sebenarnya ya. Tapi di balik positifannya ini juga perlu diwaspadai, karena identik kalau berhubungan dengan materi ya. Jangan sampai dia hadir ya hanya untuk modus saja ya. Modusnya gimana ya, karena dia ada pertimbangan. Ini sepertinya ya cerita Justice ya, nampak di permukaan ini adil, balance, tapi belum tentu juga ya. Ada maksud terselubung dari 8 wands ini ya. Hati-hati, mungkin dia ada intrik khusus ya, yang dia ingin mendekati kamu lagi, ingin hadir untuk hidupmu lagi ya. Menarik ya. Oke, berikutnya untuk kisah yang kedua ya, Besti Scorpio ya. Kita lihat sama-sama. Di sini ada The Fool. Wow. Terus di sini ada
6 sword ya. Wow, ini kayaknya kisahnya ya. Dulu ini gebetan kamu, dia hadir lagi kepadamu ya, Besti Scorpio. Ternyata dia ingin ada proses move on ya. Mungkin dia pikirannya ya, cerita 6 sword, pikirannya udah berubah, nggak kayak dulu lagi ya. Mungkin dulu di sini dia cenderungnya masa bodoh, cuek ya, nggak menanggapi apapun ya yang kamu lakukan kepadanya ya. Jadi di sini bisa saja dia akan hadir kembali kepadamu. Dia dengan sebuah pemikiran yang berbeda, udah move on mungkin ya dari masa lalunya dia, sehingga dia ada semangat dan optimis ingin kembali lagi kepadamu ya, untuk memperbaiki dirinya, nggak cuek lagi, nggak masa bodoh lagi kayak gitu ya, Besti Scorpio. Jadi ini ada sisi positifnya juga ya untuk kisah yang kedua dari si dia ya, ingin hadir kembali kepada hidupmu ya, nggak sekedar untuk main-main, tapi adanya sebuah keseriusan di sana ya, nggak sekedar cuek-cuekan ya, yang penting jalan kayak gitu, enggak. Jadi kayaknya memang sepertinya ingin berkomitmen. Dari cerita 6 sword, ingin bareng-bareng ya, bersama-sama mengarungi ya, mengarungi ini ya, apa namanya, bahtera bersama ya, bahtera kehidupan bersama kayak gitu. Cie, menarik. Oke, yang berikutnya kisah ketiga. Nanti untuk waktunya kita simak bareng-bareng ya, keseluruhan ya. Untuk kisah yang ketiga yang akhirnya akan hadir kembali, wow. Ternyata dia di sini dulu ya belum ada keseriusan, tapi ternyata ya setelah dia pertimbangkan ya dengan cerita King of Swords ya, ternyata dirimu bagi dia sangatlah berharga. Jadi dulu dia masih mencoba memahami, berkenalan denganmu, tapi belum secara mendalam. Tapi pada akhirnya setelah dia berpikir ya, dan ceritanya King of Swords, dan secara logika dia merencanakan untuk kehidupannya yang lebih baik itu seperti apa ya, daripada dia sendirian di sini dengan penuh perjuangannya. Berjuang sendiri, nggak ada siapapun. Untuk itulah dia mempertimbangkannya ya, membuat sebuah rencana secara logika yang bisa diterima oleh dirinya ya. Sepertinya merencanakan untuk kembali lagi kepadamu, ini ada indikasi kuat di sana ya dari ceritanya Page of Wands ya. Dia belajar dari kesalahan sebelumnya ya, mungkin ada hal-hal yang perlu dia perbaiki, dan akhirnya dia semakin dewasa di sini ya. Dengan berjalannya waktu ya, akhirnya dia ingin kembali lagi kepadamu ya. Meskipun sebenarnya dia juga ada keraguan di sana. Kenapa? Dari cerita 7 Wands ya, jadi dia ini semacam ada keraguannya, dia takut bahwa apa yang dia lakukan ini hanyalah berjuang sendirian ya. Dia ingin kembali kepadamu, ini berjuang sendirian karena dia saja ya, dari sisi dia aja ya ingin kembali. Belum tentu dia beranggapan bahwa dirimu pun akan menerima dia saat dia ingin kembali lagi kayak gitu ya, Besti Scorpio. Wow. Dari ketiga kisah ini ya, 1, 2, 3 ya. Untuk kisah yang pertama tadi, untuk jangka waktunya ya, sekiranya dia ingin kembali lagi kepadamu ya, ini ya kurun waktunya lumayan agak lama ya. Jadi antara 8 bulan sampai 13 bulan, ataupun bahkan sampai 11 tahun. Jangka waktunya lama banget ya. 11 tahun ini cerita Justice ya, kartunya mayor soalnya ya, bisa 11 tahun. Atau 8 bulan ini mungkin puncaknya ada di bulan akhir November ya, memasuki Sagittarius ya di akhir November kayak gitu. Ataupun di sini ya saat musim semi ya, nanti di Capricorn ataupun Taurus ya, di Queen of Pentacle di sini ya. Jadi sekitar bulan Mei kayak gitu, Januari atau Mei kayak gitu. Ataupun 11 tahunnya nunggu sampai di bulan Oktober saat di Libra. Wow, lama sekali ya. Oke, ini yang kisah yang pertama ya, yang tadi ya, ternyata dia memang terpisah secara jarak ya, LDR ya, mungkin dia nggak satu kota denganmu ya kayak gitu. Nah, untuk yang kisah yang kedua, mungkin dia ya jangka waktunya ya nggak lama-lama juga sih, sekitar 6 bulanan sampai setahun ya, ataupun 13 bulan ya, 11 bulan di sini oke sih ya. Jadi masih nggak terlalu lama lah gitu.
Di antaranya di sini bisa terjadi ya antara bulan Februari ya saat di Aquarius ya, ataupun saat di bulan ini ya, apa ini ya, 6 sword ini saat di bulan ya Aquarius ya. Jadi di bulan Februari sih identiknya kuat di sini energinya. Kalau enggak di sini saat ya energinya di elemen api ya. Elemen api ini berarti saat di Aries ya bulan April, ataupun Leo ya saat di bulan Agustus, ataupun di bulan Desember ya saat di Sagittarius. Jadi gitu ya Besti untuk kisah pertama dan kedua. Berikutnya untuk kisah yang ketiga ini ya bisa ketemu lagi nih, memang relatif ya nggak lama-lama juga. Sekitar 7 bulan ya sampai 14 bulan sih, nggak lama kan ya. Ini deg-degan sih karena mungkin gebetan kamu kemarin mungkin belum terlalu dewasa ya, ceritanya Page of Wands ya, masih muda, mungkin dia umurnya juga di bawah kamu ya Besti Scorpio, jadi mungkin masih labil ya sisi emosionalnya dia, jadi dia cenderung bisa lebih dewasa setelah berpikir kembali ya, dan merencanakan kehidupan dia. Ternyata dirimu ini sungguh berharga bagi dia ya, bisa menjadikan dia lebih dewasa kayak gitu ya. Kurun waktunya sekitar 7 sampai 14 bulan ya, bisa puncaknya di bulan Agustus ya, pertengahan Agustus saat di Leo ya. Ataupun di sini saat di Aquarius juga ini ya, King of Swords ya, elemen udara, ataupun di Gemini ya, bulan Juni, bulan Februari, ataupun di bulan Oktober di Libra ya. Kayak gitu Besti ya, Scorpio. Nah, semangat selalu ya Besti Scorpio. Kiranya demikian bacaan kita kali ini ya, yang akhirnya akan hadir kembali kepadamu ya. Semoga bacaan ini bisa bermanfaat ya. Sekiranya boleh ya, mohon bantuannya buat like, share, dan subscribe channel Tarotnya Ajeng Rani kali ini ya. Dan sekiranya ingin konsultasi private berbayar, silahkan kontak melalui link yang ada di deskripsi di bawah ini ya, di video ini. Nah, nanti kalau boleh komen juga mau bacaan seperti apa, silakan ya, nanti kita tampung bacaan temanya ya. Oke, sampai jumpa di video-video tarotnya Ajeng Rani yang lainnya ya. Tetap semangat, sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan senantiasa memilih berbahagia. Ajeng Rani pamit. Terima kasih. Bye.